Paradigma dalam integrasi ilmu. Paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Ilmu ialah satu cara untuk mengetahui yang hendak diketahui adalah realitas, yakni segala sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Integrasi secara bahasa berasal dari kata atau integrate yang mana muncul kata integration, sedangkan interkoneksi secara bahasa berasal dari kata inter dan connect menjadi kata connection. Sehingga integrasi dapat diartikan sebagai terhubung sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih. Model integrasi ilmu menurut Al-Mahdi Mahzar, setidaknya ada 3 model integrasi ilmu dan agama, yaitu model monadik, diadik, dan triadik. Model monadik, model yang populer di kalangan fundamentalis religius maupun sekuler. Kalangan fundamentalis religius berasumsi bahwa agama adalah konsep universal yang mengandung semua cabang kebudayaan. Agama sebagai salah satunya, kebenaran dan sains hanyalah salah satu cabang kebudayaan. Sedangkan menurut kalangan sekuler, agama hanyalah salah satu cabang dari kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaanlah yang merupakan ekspresi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan sains sebagai salah satu kebenaran. Dengan model monadik seperti ini, tidak mungkin terjadi koeksistensi antara agama dan sains karena menghasilkan eksistensi atau kebenaran yang lainnya. Kedua itu ada model diadik. Model ini memiliki beberapa varian. Yang pertama itu varian yang menyatakan bahwa sains dan agama adalah dua kebenaran yang setara. Sains membicarakan fakta alamiah, sedangkan agama membicarakan nilai ilahiyah. Varian yang kedua berpendapat bahwa agama dan sains merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diterima. Sedangkan varian ketiga itu berpendapat bahwa agama dan sains memiliki pertanyaan. Kesamaan inilah yang bisa dijadikan bahan integrasi. Yang ketiga itu ada model triadik. Model triadik ada ketiga yang menjembatani, sains dan agama. Jembatan itu adalah filsafat, model yang diajukan oleh kaum teosofis yang bersemboyan tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Kebenaran adalah kebersamaan antara sains, filsafat, dan agama. Model ini merupakan perluasan dari model diadik, dengan memasukkan sebagai komponen ketiga yang berada di antara sains dan agama. Model ini barangkali bisa dikembangkan lagi dengan mengganti komponen ketiga, yaitu filsafat dengan humaniora atau ilmu-ilmu kebudayaan. Nah, slide selanjutnya itu yang kedua ada ragam paradigma integrasi ilmu. Yang pertama itu ada paradigma fungsionalis atau positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran yang rasional dengan orientasi yang pragmatik, berkaitan dengan pengetahuan, tepat guna, dan mengedepankan regulasi yang efektif, serta pengendalian hubungan sosial. Positivisme atau fungsional selalu menekankan pada generalisasi untuk memberikan kekuatan akumulasi pengetahuan atas fenomena sebab akibat. Selanjutnya yang kedua ada paradigma interpretatif. Menurut Hendrarti, paradigma interpretatif memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Selanjutnya yang ketiga ada paradigma postmodern. Postmodernisme hadir dengan kritik terhadap pandangan modernisme atau modernisasi. Salah satu kritiknya adalah ide mengenai subjektivitas yang dipegang teguh selama ini menyembunyikan kekuasaan. Postmodern mengakui bahwa realitas tidak sebatas pada realitas fisik saja, tetapi realitas psikis dan spiritual, bahkan meliputi juga realitas absolut, yaitu realitas Tuhan. Sepanjang sejarah telah lama diketahui bahwa pikiran manusia dapat bekerja dalam dua macam pengetahuan. Yang pertama ada modus kesadaran, yaitu rasional atau sains, dan yang kedua ada intuitif atau agama. Secara metodologi, paradigma postmodern lebih menekankan pada keakuratan dan reliabilitas melalui verifikasi dan logical discourse. Selanjutnya yang keempat ada paradigma kritis.
Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik lagi. Teori kritis memberi kerangka filosofis dan perspektif dari mana memulai membaca objek sosial dan bagaimana kerangkanya. Teori kritis telah menunjukkan bagaimana mencari dan memaknai realitas, bahkan jika perlu melakukan reinterpretasi. Kelemahan dari paradigma ini menurut Triyuwono tahun 2006 adalah pembebasan dan perubahan dalam paradigma ini hanya sebatas fisik, sehingga terperangkap dalam dunia materi. Yang ketiga, contoh praktik integrasi ilmu. Konsep integrasi yang dikembangkan di UIN memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini terutama tampak pada aspek filosofis dan etimologis yang dianut oleh masing-masing UIN. Paradigma etimologis yang dikembangkan di masing-masing UIN sebagian besarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan filosofis masing-masing penugas utamanya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan pola integrasi Azimurtadi Azra menawarkan 3 alternatif model integrasi untuk dikembangkan pada UIN Jakarta sebagai berikut. Pertama, model Universitas Al-Azhar Mesir, di mana fakultas agama terdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain, walaupun tetap di bawah satu naungan universitas. Kedua, model perguruan tinggi agama Islam swasta. Pada model ini, fakultas-fakultas umum berdampingan dengan fakultas agama yang berdiri dari berbagai jurusan, seperti tarbiyah, jurusan syariah, dan lain-lain. Yang ketiga, model Universitas Islam Antarbangsa Kuala Lumpur. Dalam model ini, ilmu dibagi menjadi 3, yaitu Relevant Knowledge, ilmu kewahyuan, yang memunculkan fakultas agama, dan Acquired Knowledge, ilmu perolehan, yang memunculkan reintegrasi keilmuan UIN Jakarta, menganut paradigma integrasi dialog, yakni cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberagaman jenis-jenis ilmu yang ada secara proporsional dengan tidak meninggalkan sifat kritis. Dengan demikian, ada 2 prasyarat untuk terwujudnya integrasi ilmu dialogis, yakni terbuka dan kritis. Terbuka artinya suatu ilmu atau sekumpulan ilmu dapat bersumber dari agama dan ilmu-ilmu sekuler yang diasumsikan dapat bertemu saling mengisi secara konstruksif. Sedangkan kritis artinya kedua jenis keilmuan dalam berkomunikasi dan berkomunikasinya terbuka untuk saling mengkritisi secara konstruktif. Mengapa UIN Jakarta itu memilih paradigma integrasi ilmu dialogis? Yang pertama itu alasan substansi. Bagi UIN Jakarta, ilmu pengetahuan itu mempunyai cara pandang yang terbuka dan objektif. Terbuka itu artinya ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan temuan baru. Objektif artinya secara normatif ilmu pengetahuan memiliki ruang universalitas untuk diaplikasikan dan diuji ulang oleh siapapun. Lalu yang kedua itu alasan sosial. Dengan menggunakan paradigma ilmu dialogis, diharapkan UIN Jakarta mampu memperluas wilayah komunikasi dan wilayah partisipasi dalam pendidikan, pengajaran, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu. Lalu yang ketiga itu ada alasan politis. Dengan menggunakan paradigma ilmu dialogis, UIN Jakarta dapat mengembangkan sikap inklusif sebagai strategi pengembangan ilmu dan pergaulan UIN Jakarta dalam konteks global yang pada akhirnya dapat diterima oleh berbagai komunitas yang beragam. Lalu yang keempat adalah alasan ekonomis.
di mana UIN Jakarta mempertimbangkan hubungan antara pendidikan dan penelitian dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang kedua itu ada UIN Malang. UIN Malang menggunakan model integrasi keilmuan atau disebut pohon ilmu yang dipopulerkan oleh Imam Suprayogo. Suprayogo menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi. Misalnya dengan kalimat, "Tidakkah kau perhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan?" Ayat tersebut merupakan anjuran untuk menggali ilmu seluas-luasnya. Jadi, baik ayat-ayat yang tertulis maupun yang berupa kejadian alam semuanya wahyu Allah. Wahyu Allah yang berwujud dalam dua hal tersebut merupakan sumber semua cabang ilmu pengetahuan. Cara pandang epistemologi ini melahirkan konsep pohon ilmu yang kemudian menjadi model integrasi keilmuan UIN Malang. Lalu UIN Malang itu dikategorikan menjadi 3 wilayah. Yang pertama, rumpun mata kuliah ilmu alat, yakni Pancasila, bahasa Arab dan Inggris, filsafat, ilmu alamiah dasar, dan ilmu sosial dasar. Digambarkan sebagai akar yang harus dimiliki dan dikuasai secara kokoh untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, rumpun mata kuliah ilmu pokok, yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Sirah Nabawiyah, pemikiran Islam, dan tamadun Islam. Digambarkan sebagai batang utama pohon, rumpun mata kuliah ini merupakan sumber ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Lalu yang ketiga, rumpun mata kuliah ilmu-ilmu pengembangan, yakni humaniora dan budaya, tarbiyah, ahwal al-syahsiyah, fisika, kimia, biologi, ekonomi Islam, ilmu-ilmu kesehatan, informatika, dan arsitektur. Ilmu-ilmu tersebut merupakan pengembangan dari ilmu pokok.